Oke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum jalan kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Jamidin. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Kita mau ketemuan sama Om Isan di Jonggol ya teman-teman. Bismillah. Makasih istriku ya udah nyiapin semuanya. Bangun begadang dia. Oke, dadah. Assalamualaikum. Titip Bumi ya. Hati-hati jalan nanti ya. Ya, dadah. Wah. Oke, baik teman-teman. Kita opening dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini hari Sabtu jam 5.22. Tadi kita berangkat dari rumah jam 5:12 teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, dikasih sehat, dikasih selamat. Hari ini kita mau perjalanan touring ke Dieng ya. Tapi sebelum sampai Dieng kita akan bermalam dulu di Purwokerto. Ya, kemungkinan perjalanan sekitar 10 jam kurang lebih teman-teman. Kita akan pakai jalur selatan. Kita akan ambil jalur selatan teman-teman untuk lihat pemandangan yang indah-indah katanya. Kita mau buktiin juga. Tapi sebelumnya saya doain juga buat teman-teman semua yang nonton video ini terus sehat ya, terus yang sakit dimudahkan untuk sembuh dan diberikan kesehatan selalu pastinya ya teman-teman. Alhamdulillah banget, ini yang dinanti-nanti. Saya excited banget pribadi teman-teman. Alhamdulillah hari ini tiba waktunya. Walaupun semalam nggak bisa tidur, asli benar-benar nggak bisa tidur. Merem tapi nggak pules gitu ya. Semenjak 2 hari sebelum hari ini, berarti hari Kamis sudah mulai tidurnya nggak nyaman. Baru bisa tidur siang teman-teman. Oke, kita lewat jalur Narogong seperti biasa. Kita mau ke Jonggol, nanti kita lewat Citerep Cilengsi ya kalau nggak salah ya. Jadi terus sambil ke jalur Jonggol teman-teman. Nah, kebetulan perjalanan kali ini saya ditemenin sama Om Isan. Om Isan ini teman juga waktu touring ke Ciwidey bareng Road 360. Alhamdulillah kita punya cita-cita yang sama, yaitu perjalanan ke Dieng. Alhamdulillah mudah, dan alhamdulillahnya juga ya diizinin dengan mudah oleh istri kami masing-masing ya. Alhamdulillah ya Allah. Dan berharap semoga perjalanan ini menyenangkan, lancar, nggak ada kendala baik di motor ataupun di kitanya, dan kita balik lagi dengan tujuan ke rumah masing-masing dengan selamat nantinya ya teman-teman. Oke, nanti kita akan ketemu sama Om Isan ya. Target kita 6:30 paling maksimal udah berangkat dari Jonggol. Jam 6 sampai 6:30 lah ya, karena perjalanan kurang lebih 30-40 menit lagi nih saya. Terus nanti sebelum Jonggol mudah-mudahan ada pom bensin. Saya mau ngisi penuh dulu Pertamax saya teman-teman sekalian, karena sisa 2 bar, kemungkinan nyampe sana mungkin berkurang lagi 1 bar. Perjalanan kali ini nggak ngejar-ngejar waktu banget, karena balik lagi ya, saya pribadi sama Om Isan juga akan bermalam juga di Purwokerto. Jadi kita mau ngelurusin badan lah satu malam sambil ngecas baterai kamera dan handphone. Jadi ya insya Allah akan terus dalam kondisi fit teman-teman. Mohon doanya juga teman-teman ya, setiap perjalanan yang kami tempuh, yang saya tempuh, bisa memberikan inspirasi, memberikan informasi kepada teman-teman. Nanti beberapa waktu ke depan saya juga akan
informasiin ke teman-teman rute-rute yang baik, yang enak, lalu kejadian-kejadian yang mungkin kerekam sengaja atau nggak sengaja kerekam ya sama kamera saya. Ya pokoknya jalur selatan kita akan tempuh di perjalanan kita kali ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita isi bensin dulu. Nih sisa berkurang 2 bar ya. Sambil mantau kondisi istri. Kamu jalan jam berapa yang? Iya biar nggak buru-buru. Museum tutup. Oh ya. Mersif apaan? Oh yang 3D itu ya, yang kayak di museum wayang itu. Nah kita belum pernah. Ya wes, aku isi bensin dulu. Ya, dadah, ntar aku kabarin lagi. Assalamualaikum, I love you. Full Pertamax mas. Ya full tank. Oke teman-teman sekalian, sekitar 1 menit lagi atau 1 kilometer kita akan sampai di Tugu Jonggol, di titik pertemuan kita ya, titik pertemuan saya dan Om Isan dari Kelapa Dua Wetan ya, Depok ya kalau nggak salah ya. Nah ini tadi kita jalan di jam yang sama, selisih 2 menit. Om Isan jalan di jam 5 lewat 10, saya di jam 5 lewat 12 teman-teman. Oke ya, nanti kita akan sedikit foto-foto untuk di titik pertemuan kita. Terus kita akan lanjut perjalanan kita. Nanti mapsnya sama rutenya udah dibikin sama Om Isan, jadi ntar tinggal klik mapsnya aja. Jadi ada 5 perhentian sampai dengan Dieng sebenarnya. Cuman berarti kita di perhentian keempat kita akan berhenti karena perhentian keempat itu kurang lebih di Purwokerto ya kalau nggak salah ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jangan bosen-bosen ya buat nonton dan pantau terus perjalanan kita. Ini kita ada di Jalan Raya Cilengsi Jonggol teman-teman. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman buat minta subscribe-nya, kemudian like sama share dan komentar-komentar positif boleh ya di kolom komentar teman-teman. Nah, ini kita udah nyampe nih teman-teman. Tugu Tegar Beriman Jonggol akan ada di sebelah kiri teman-teman. Ini kita masuk aja kali ya, naik ya. Sini deh. Nah ini kita udah sampai. Kayaknya Om Iksan belum sampai deh teman-teman. Jadi kita tunggu dulu di sini aja. Oke, kita tunggu sampai nanti datang ya teman-teman. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini perjalanan lancar dan ini ya Om ya, cerah mudah-mudahan. Cerah. Terus tujuan kita sebenarnya bukan cuman sampai tapi harus balik lagi ke rumah keluarga kita. Mudah-mudahan diberikan keselamatan. Kita doa menurut Islam ya, dua-duanya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nanti Om Isan depan aja dulu ya. Arahnya, nah nanti saya kurang tahu nih percabangan nih. Sana sih Cianjur sih. Kalau tadi lihat apa sana Cianjur ya? Yang kemarin ya. Ya. Itu saya udah kirim ulang tuh di grup. Nah ya itu. Siap. Saya juga nyetel juga. Jadi kalau kita lepas ya ikutin. Ya. Ya oke, sip. Yuk Om. Hati-hati ya, pelan-pelan aja.
Nah ini masuk. Cek. Cek. Mary. Halo. Ini siapa? Ini bukan ya? Oh punya orang nih. Sorry. Orang lewat. Iya itu kayaknya. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perjalanan kita. Tadi habis sampai di meeting point pertama kita di Jonggol. Oh ini ada yang touring juga nih barengan. Seru ya, pakai pita reflektor gitu. Oke Om, lanjut. Bentar, saya belum nyetel ini nih teman-teman nih. Maps. Oke, perjalanan kurang lebih 2 jam untuk sampai di jalur perhentian yang kedua teman-teman. Kita lurus terus. Kayaknya pada mau ke Bandung nih. Ya pemandangannya alhamdulillah cerah banget. Di Jonggol masih dingin teman-teman. Masih berkabut. Oh rame juga dia ya touring. Ya. Oke, nanti kita akan simak terus perjalanan. Ini jalanannya cukup ramai lancar teman-teman. Ya mudah-mudahan kita sampai sana nggak begitu gelap ya, sampai Purwokerto ya. Mudah-mudahan masih awal. Lanjut, Om Isan akan buka jalan teman-teman, karena dia ada charging portnya di motornya. Saya kemarin mau pasang, cuman agak ini ya, nggak keburu. Mau beli, estimasi sampainya setelah tanggal 4 teman-teman. Nanti next aja deh berikutnya. Itu penting juga ya. Ini kayak baterai saya sekarang aja udah 60% ya. Oh ramai teman-teman. Ini map saya kok disuruh puter balik ya, padahal titiknya udah benar. Oke teman-teman, kita lanjutin perjalanan
perjalanan kita. Ini masih di Jalan Raya Jonggol Cianjur ya. Ya lumayan ya, ini ramai lancar. Mudah-mudahan nanti juga di kota-kota berikutnya nggak terlalu macet. Ini jalanannya Masya Allah ya teman-teman, liak-liuk. Makanya kita pilih jalur selatan biar nggak bosan, sama ngindarin truk-truk besar sih yang pasti teman-teman. Di jalanannya berkelok, terus udaranya juga masih sejuk ya. Nah ini kita di Balai Latihan Basarnas teman-teman. Ada yang rumahnya di sini? Ya walaupun ada juga nih truk-truk besar kayak gini teman-teman, tapi ya nggak begitu banyak ya. Ketimbang kita lewat Pantura, jalanannya juga ya relatif lebih banyak yang rusaknya. Tapi kita nanti jalur pulang, insya Allah kita mau lewat Pantura teman-teman. Kita cari jalur yang lebih dekat dan jalur yang berbeda ya pastinya teman-teman, biar kita bisa komparasi nanti nih suatu saat kita main ke Pulau Jawa lagi. Tuh lihat teman-teman tuh, sawah ya. Tapi rata-rata di sini udah mulai panen, jadi ada yang beberapa juga udah mulai dicabut teman-teman padinya. Oke. Kurang lebih perjalanannya 2 jam ya untuk sampai di Majalengka kalau nggak salah ya. Di titik berikutnya kita nanti akan berhenti di Majalengka aja teman-teman, buat istirahat sama ya sarapan ya, sama pipis-pipis sebentar. Di depan Om Misan buka jalan ya, jadi kita buntut di belakang. Mudah-mudahan Om Misan nggak lupa ya kalau touringnya bareng saya. Aku tentu dia nyampe duluan sendiri lagi. Oke teman-teman, ya untuk persiapannya sih sebenarnya semuanya udah 100% ya, 99% lah. 1%-nya saya kurang tidur nih sebenarnya ya, karena sebenarnya kangen sama bocah sama istri juga. Weekendnya harusnya bareng-bareng, tapi saya mutusin buat liburan sendiri dulu nih teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya, karena waktu liburannya kurang lebih sisa 1 mingguan lagi teman-teman. Nah untuk persiapan ya dari kemarin sih ngoprek-ngoprek motor terus ya, kayak bersihin rantai, nyuci motor, terus ke bengkel ganti oli, servis ringan teman-teman. Jadi full tuh 3 hari terakhir saya ngurusin motor, terus bikin tutup box. Kebetulan top box saya itu bocor teman-teman, ada celah gitu kayaknya ya, saya belum sempat benerin. Terus kemarin beberes tuh lihat ada jas hujan nganggur gitu, nah itu saya bikin jadi cover teman-teman. Jadi saya bawa ke tukang jahit, sama saya ganti resleting tas saya, tas laptop itu 40.000 teman-teman. Sama ini gedein celana. Jadi kemarin beli celana itu ya, beli celana touring yang jeans ada padnya gitu. Kekecilan di paha gitu ya, terlalu nyetrit, jadi saya bawa juga ke tukang jahit. Alhamdulillah selesai sih sebelum waktunya touring. Aman banget teman-teman, alhamdulillah. Oke, kita lewatin dulu nih truk ya, kita jaga jarak dulu. Nggak ada apa teman-teman, dia udah ngambil kanan tapi nggak nyalip. Oke, kita ambil kanan teman-teman, kosong. Oh, dia dulu, kasih dia dulu. Oke, Om Misan agak jauh nih kayaknya di depan. Kita kejar teman-teman. Nah terus pasang holder lah, pasang holder, terus
packing yang pasti ya teman-teman. Saya nggak bawa banyak baju ya, kurang lebih sekitar 3 lah, karena kita total sekitar 5 hari nih teman-teman. Nanti Selasa kita balik 4 hari lah. Jangan bosen ya buat nyimak perjalanan, nanti setiap kota bakal saya on cam teman-teman. Oh, udah hilang nih, dia nggak lewat sana kan. Lurus. Jalanannya lumayan kelok-kelok ya teman-teman ya, asik ya. Oh, hilang. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di daerah Cikalong ya. Tapi kayaknya masih jonggol nih teman-teman nih. Masih wilayah jonggol luar biasa ya. Nah, ini rest area Parci namanya. Nah, view-nya tuh luar biasa. Lagi berkabut banget teman-teman. Lagi berkabut banget pagi ini jam 7.26 atau setengah 8 teman-teman. Ini rutenya asik, seru sih, pasti asli. Mesti coba nih kesini nih buat yang demen touring nih ya. Lewat jalur selatan kita ke kota Majalengka nih nanti. Mudah-mudahan kita bisa sampai di Majalengka, terus kita istirahat. Untuk selama perjalanan sih rutenya ini ya, belokan, turunan ya, tanjakan, berkelok gitu teman-teman. Dan udaranya di sini tuh sejuk. Ini agak ketinggalan sama Om Iksan saya. Dia ada di depan, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja kita kejar. Oke teman-teman, gimana, seru ya? Ini pertama kalinya juga saya ngevlog jarak jauh teman-teman. Ya pastinya nanti kita akan lewat jalur-jalur dengan pemandangan yang juga bagus. Dan saya juga akan informasiin ke teman-teman semua. Untuk rute-rutenya juga nanti saya akan sampaikan juga ya di video ini ya. Yang pasti sih kalau maps langsung ke titik tujuan, terus ambil jalurnya yang jalur selatan teman-teman. Jadi kalau di titik ini tuh kita masih bisa ngambil jalur utara nanti ya. Tapi kalau misalkan udah kita setting dari awal lewat jalur selatan ya, nanti akan diarahin juga lewat terus selatan. Nah, ini pemandangannya ya, hijau-hijau. Kayak di sini juga udah mulai hujan teman-teman. Kelihatan dari tanamannya udah mulai menghijau ya. Kalau di Jakarta banyak yang kering-kering nih, karena udah hampir 2 mingguan nih nggak turun hujan. Panasnya luar biasa, dan juga kayaknya ngikutin deh global iklim di dunia nih. Kayak di Eropa kan lagi rame-ramenya tuh pada panik buying AC sama kipas angin teman-teman. Ya mudah-mudahan segera turun lah ya musim hujan teman-teman, jadi bisa hijau lagi. Dan tapi untuk khusus touring ini berharap jangan hujan dulu ya. Mudah-mudahan cerah nih sampai nanti pulang, jadi biar tetap keren teman-teman. Oke, terus ikutin ya, jangan bosen. Nanti di setiap kotanya saya akan on cam. Untuk kota berikutnya saya akan menuju ke Tasikmalaya teman-teman. Stay tune. Dan perjalanan kali ini saya ditemenin sama Om Isan ya. Alhamdulillah ya, dia juga udah pengalaman kayaknya touring kemana-mana. Motornya kenceng banget, jaraknya jauh saya. Karena emang juga motor ini tuh terlalu berat bebannya ya. Saya udah tambah beberapa aksesoris. Hati-hati Om. Beberapa aksesoris yang mungkin nambah beban ya, seperti top box, crash bar, bracket top boxnya itu udah berat sendiri semua. Oke teman-teman, udah mulai terik nih mataharinya walaupun baru setengah 8. Dan juga udah mulai ini ya, truk-truk besar udah mulai keluar nih.
Jadi kita tetap waspada buat jaga jarak sama ambil momentum yang pas. Nih kayaknya pasar nih teman-teman. Ya pasar hewan nih. Ini di daerah Mekargali. Mana tuh teman-teman? Tadi kita udah ngelewatin Cikalong, Cinangsi. Nah, Cinangsi nih, kita mau belok kiri ke jalan Cinangsi teman-teman. Kalau di map sih untuk sampai di Diengnya itu di Hotel Tani Jiwo, kebetulan saya pilihnya itu 10 jam perjalanan lagi, 10 jam setengah. Nah, ini kita ambil Jangari, Ciranjang, Bandung teman-teman ke kiri. Jadi kalau mau ke Bandung lewat sini juga lebih asik ya. Jadi walaupun udah terik, nggak begitu panas udaranya, sejuk, masih banyak pepohonan teman-teman. Oke, kita sejauh 13 km lagi di jalan Cinangsi ini. Tuh Om Iksan berani banget ya, saya nggak berani gitu-gitu teman-teman. Belum dapat feelnya saya. Tuh nggak kelihatan. Telat sih emang tadi. Nih tikungannya emang tajam banget ya teman-teman nih. Ini kita udah mulai makin berkelok, mungkin sampai nanti di kotanya. Sempit banget teman-teman. Oke, kosong. Bismillah. Oke, tambah lagi teman-teman. Ini tanjakan teman-teman. Jadi kalau emang touring tuh kita nggak bisa ya kayak iring-iringan gitu. Kalau emang kayak gitu juga bahaya sih sebenarnya ya. Jadi memang ambil jarak aja jauh dulu nggak apa-apa. Yang penting kalau misalkan ada tikungan-tikungan yang apa namanya, misalkan kita mau belok gitu, kita boleh tunggu teman kita gitu ya. Kayak tadi Om Iksan, nggak apa-apa duluan Om. Ntar kalau udah saya agak jauh nggak kelihatan, mulai turun kecepatan atau tungguin. Kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lebih ini lagi ya, lebih asik lagi. Miring banget. Asik guys. Hai. Happy banget nih. Excited. Perjalanan kali ini hitungannya nekat sih, karena kemarin baru kecil tuh. Terus coba challenge lagi ke Dieng. Cari temen. Alhamdulillah dapat. Kebetulan emang punya niat dan tujuan yang sama juga, belum pernah ke sana dengan motor gitu. Dan infonya teman-teman untuk Dieng mulai dari ya bulan kemarin lah. Itu ada embun upas namanya. Embun upas itu embun es ya. Coba kalau salah dikoreksi. Jadi bukan salju. Ya, jadi kayak semacam kristal-kristal es gitu yang ada di rumput teman-teman, atau di dedaunan. Nah sama sih kayak waktu di Bromo saya pernah tuh ya dapat subuh. Dan saya juga baru tahu info, katanya kalau misalkan embun upas ini ada rumusnya. Misal kalau malam harinya itu udah mencapai derajat 6 atau 6 derajat Celcius atau dingin lah ya, itu insya Allah besok paginya ada embun upas. Nah kemarin atau semalam dan sebelum-sebelumnya saya udah mulai cari info teman-teman. Kebetulan juga ada live TikTok gitu ya di sosmed yang kasih tahu kondisi terkini tentang Dieng gitu. Nah tahu nggak berapa suhunya teman-teman? Suhunya udah ada yang sampai minus 2 derajat. Dan bahkan malam ini tadi semalam, ini hari Jumat ya, berarti malam Sabtu, itu di 1 derajat teman-teman. Nah insya Allah akan dapat nih embun upas. Tadi istri juga info. Dan saya juga makasih banget nih sama istri saya yang setiap perjalanan tuh selalu well prepare ya. Jadi nyiapin mau ikut ataupun enggak, berpergian tuh selalu nyiapin. Nah salah satu yang disiapin itu saya minta kadang untuk itinerary-nya teman-teman, rundown-nya. Gokil ya, udah kayak punya travel agent sendiri.
Nah terus juga hotel juga dipesenin sama istri. Sampai informasi terkini tentang jalanan itu diupdate di grup. Jadi setiap perjalanan tuh kita selalu punya destinasinya. Destinasi itu misal kemana gitu, trip kemana kita bikin. Jadi untuk kirim-kirim foto, kirim-kirim info, kirim-kirim destinasi di grup itu satu infonya. Ya mau sama teman-teman maupun berdua doang biasanya kita seperti itu. Dan alhamdulillah juga sampai dengan di kulinernya itu udah ditentuin sama istri, ntar jam segini kamu berhenti di sini. Ya luar biasa pokoknya. Begitu juga wisatanya, tempat wisatanya teman-teman. Ya biasanya tuh dia yang cari rekomendasi juga, karena ya sering buka TikTok, Instagram gitu, rekomendasi hits di kota-kota tujuan, terutama tempat tujuan saya itu Dieng teman-teman. Asik ya. Jadi kita nggak bingung sama perjalanan, the best emang istri gue. Nah terus juga udah 1 derajat nih, kemungkinan kita akan dapat lusa ya, karena malam ini kita nginep dulu di Purwokerto buat istirahat sama ngecas. Jadi akan lebih fit sih badan kalau menurut pengalaman saya juga. Nah lusanya baru kita akan hunting di Embun Upas. Nah kebetulan penginapan kita Tani Jiwo itu nanti kita pakai kamar yang sharing gitu teman-teman. Jadi buat traveler gitu kayaknya emang. Jadi kamar tidurnya, tempat tidurnya itu tingkat, ada yang 8, ada yang 10. Nah kemarin saya request istri di kasur bawah aja, jangan yang di atas ya. Jadi kita ambil kasur yang di bawahnya seperti itu. Dan penginapannya itu persis dekat dengan ini yang tulisan Dieng Wonosobo, atau dekat dengan komplek Candi Arjuna teman-teman. Ya kalau nggak salah ya gitu ya. Nanti kita update terus ya pokoknya. Ini yang cuacanya masih kabut banget teman-teman. Jadi pemandangannya nggak begitu kelihatan. Padahal bagus banget tuh di sebelah kanan ya. Ada view apa namanya di bawahnya gitu dan pegunungan. Nanti kita akan istirahat ya, kurang lebih perjalanan ya setiap 2 atau 3 jam. Saya udah request sama Om Isan juga untuk rest, sekedar buat pipis atau minum atau bahkan makan ya teman-teman. Dan yang pasti kita nggak akan skip waktu sholat ya, ibadah itu yang utama teman-teman, sama waktu makan sih. Karena keasikan jalan takutnya nanti lapar ditahan malah sakit. Nah itu yang bahaya. Padahal dan bahkan kita masih punya perjalanan pulang lagi, kalau sakit repot teman-teman. Nah ini pohon-pohon bambu rindang banget teman-teman, masih ada asapnya. Asap apa? Itu kabut. Oke gitu dulu, nanti kita sambung lagi teman-teman. Let's go. Kita lanjut ambil jalur kiri teman-teman, ambil arah Cibogo, Ciranjang. Kalau ke kanan itu ke kota Cianjur, Sukabumi. Kita ambil jalan nasional 3. Jadi kemarin ke Sukabumi juga bisa lewat sini teman-teman. Ini jaraknya kurang lebih 41 km. Kita ada di jalur Cibogo ini teman-teman, jalur apa namanya nasional 3 ya. Ini mulai ada pelambatan karena emang udah masuk ke jalur nasional. Jalanannya akan lebih ramai teman-teman. Jadi semua orang yang mau kemana pun ya lewatnya jalur utamanya ya ini ya. Oh, kita ambil lurus ke arah Bandung teman-teman. Tuh kalau ke kanan ke Sukaluyu, kiri ke Jangari. Ini daerah mana ya? Ini baru banget buat saya nih. Saluyu. Saluyu tuh kayak nama apa ya? Tempat makan apa ya? Saluyu. Oke,
Oke teman-teman, ini kondisi jalannya ya, di Jalan Raya Cibogo namanya. Ya sama ya kayak di kota-kota besar juga ya. Cuman bedanya di sini agak adem teman-teman. Tuh ada lengkap nih. Ini daerah pusat keramaiannya nih kayaknya. Ada cuci motor, setim mobil ya, cutting stiker, rumah makan ya, pusat oleh-oleh juga ada, tempat istirahat tuh teman-teman. Duren, mantap. Kayaknya kita juga mesti nyobain duren nih nanti kalau di sekitar Dieng ada ya. Di depan kita udah ada Om Iksan ya. Kita pantau terus aja. Buntut di belakang teman-teman. Oh ada patwal. Touring. Touring moge teman-teman. GS BMW. Oh banyak nih kayaknya tuh touring. Ngeri ya kalau iring-iringan gitu ya, ngebut soalnya. Kita yang santai aja. Ya 90 udah paling maksimal kali teman-teman. 90 juga cepet ya. Oke, ini suasana perjalanannya teman-teman ya, asik juga ya, refreshing kita dari penatnya pekerjaan. Nanti sambil kita cari-cari inspirasi nih teman-teman, mau kemana lagi nextnya ya. Saya sih target pengen ke Sumba gitu. Kemarin mau ikut trip rombongan ke Sumba, wah mahal banget. Dia pakai ini sih soalnya apa, jadi nggak full tektok motor dan waktunya nggak banyak, jadi agak mahal. Kalau nggak sama towing tuh ini teman-teman 30 juta 17 juta. Kalau plus towing tuh 30 juta ya, lumayan juga ya kalau segitu. Mungkin kalau sendiri ya 5 juta mungkin ya teman-teman ya. 5 juta udah makan, penginapan, bensin, penyeberangan kapal, PP juga itu ya. Atau mungkin nggak nyampe ya, nanti kita coba buktiin teman-teman. Sambil kita matengin dulu mental kita nih, pelan-pelan kita ke Dieng, ke destinasi-destinasi lainnya teman-teman. Nih suasananya ya udah mulai rame teman-teman. Oh. Ini kita ambil arah yang ke Bandung ya. Jadi mungkin nih banyak orang juga yang aktivitas juga mau ke Bandung, liburan mungkin ya, karena masih baru minggu pertama liburan anak sekolah nih teman-teman. Minggu depan udah terakhir. Ya mungkin mulai rame-ramenya juga ya. Dan seperti biasa saya juga ngehindarin jalan malam ya, karena saya orangnya ngantukan. Jadi lebih baik terang gitu. Kalau terang kayaknya kemungkinan buat ngantuk atau micro sleep itu sedikit teman-teman. Ya. Jadi paling lelah aja mata karena terlalu silau kan. Tapi ya untuk antisipasi saya juga pakai kacamata seperti biasa. Karena visor yang saya pakai ini clear teman-teman. Visornya clear. Ini agak macet ya. Mungkin banyak yang nyebrang nih ya, dekat pasar. Angkot juga ngetem-ngetem nih teman-teman. Angkot hijau. Ini di daerah mana sih ini? Polsek Ciranjang. Familiar ya namanya ya, Ciranjang. Ya ini kayaknya terminal pasar nih teman-teman. Kita baru paling bisa di sekitar 20 km per jam nih kecepatannya. Ya pasar-pasar di daerah-daerah tuh kayak gini teman-teman, khas gitu. Di kampung bapak saya juga sama, di Solo, Wonogiri ya. Ini kalau ini hitungannya pasar besar nih teman-teman. Ya karena elektronik ada. Nanti kalau udah mulai ke pedesaan sedikit tuh, kayak tadi di Jonggol tuh ya, pasarnya cuma pasar-pasar tumpah tradisional gitu doang, buat kebutuhan sehari-hari. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini udah mulai terurai lagi macetnya, udah mulai lancar.
Cuman ya itu kendalanya teman-teman, karena ini jalur nasional 3 ya, jalur utama. Jadi bus-bus gede itu lewatnya sini. Oke, nanti kita akan lanjut lagi kalau udah agak lancar ya teman-teman ya. Depan mungkin udah, saya sih ngincernya tuh view-view perkampungan pedesaan gitu, view-view pemandangan gitu ya. Rapat teman-teman. Ini yang depan Stelo Ragu. Gas. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita udah ada di daerah Cipatat ya namanya. Cipatat teman-teman, bukan Cipantat. Cipatat. Ini saya sering denger daerah sini nih, Cipatat. Tapi baru kali ini saya lewat kayaknya teman-teman. Ini kayak daerah puncak ya. Nanjak terus nih dari bawah tadi. Jalanannya aspal tapi nggak rata teman-teman. Jadi bergelombang, bumpy banget. Jadi kalau di atas 80 km per jam tuh udah ngeri. Ya kita terus jaga jarak sama Om Ihsan ya di jalur nasional ini. Ini sekarang menunjukkan jam 8.14 teman-teman. Kita mengarah ke Bandung ya. Sorry tadi bukan Sukabumi tapi Bandung teman-teman, pada larang. Kalau di pelangnya tadi sebelumnya. Kita lewatnya sini ya. Untuk di maps sampai di Tani Jiwo sekitar 9 jam lagi teman-teman. Sebenarnya sih kalau mau digeber langsung ke sana bisa aja, cuman kita sayang badan pertama itu, yang kedua kita nggak ngejar waktu, dan syukur-syukur nanti di Purwokerto kita bisa cobain kuliner dengan view-view bagus nih besok pagi sarapannya teman-teman. Ini ya jalanannya berkelok. Ada juga yang dari atas turun ya, mungkin ke arah Jakarta atau Sukabumi juga. Lalu yang dari bawah ke atas tuh ke arah Bandung ya teman-teman. Tadi ada bus Damri juga, jurusannya Bandung Sukabumi. Ini ada yang jual-jual buah apa itu ya teman-teman ya, warna kuning gitu bulat. Markisa bukan kayaknya sih, apa coklat ya. Jadi di setiap daerah tuh kita udah mulai nemuin hal-hal yang unik dan aneh teman-teman. Ini buah apa sih ya? Penasaran saya. Nanti kalau pulang nggak lewat sini lagi pulang kayaknya ya. Apa tetap bisa pulang sini lewat sini ya? Nanti beli deh buat oleh-oleh. Jadi oleh-olehnya yang unik-unik teman-teman. Jadi di sini juga masih berkabut ya suasananya ya. Jadi pemandangannya tuh di depan tuh, pegunungan gitu, Gunung Kapur tuh kayaknya. Tuh agak kehalang teman-teman. Kita masih lurus terus sampai bosen pokoknya. Nih di depan nih kalau nggak berkabut bagus nih teman-teman. Ya mulai rame lagi teman-teman. Oh karena ada truk batu tuh di sebelah kanan teman-teman, pemandangannya Masya Allah ya. Ini ada sedikit lambat karena ada truk angkut batu teman-teman, batu kapur kayaknya ya. Kita pelan-pelan teman-teman, kita ambil kanan ya. Ya karena muatannya berat dan truknya juga besar, jadi
jalannya pelan-pelan. Cuman ngeri aja tuh kalau batunya keluar ya di tanjakan gini. Mudah-mudahan enggak sih. Dari belakang nggak ditutup. Tuh teman-teman tuh pemandangannya tuh kalau kelihatan ya. Wah seru banget. Apalagi nanti kalau kita udah di Dieng ya. Saya udah berapa lama ya nggak ke Dieng ya. Terakhir tuh waktu almarhum ibu saya kayaknya. Dan pernah juga dulu sebelum nikah sama istri yang ini istri cuman ini. Jadi sama istri dulu sebelum nikah pernah kita ke Gunung Prau juga teman-teman. Waktu itu musim hujan. 2 hari 1 malam sama teman-temannya istri. Itu kita hiking ke Gunung Prau lewat Patak Banteng teman-teman. Jadi nyampe di campnya itu karena hujan dan kita telat nungguin temen juga. Jadi ada temen yang nyusul, akhirnya kita telat untuk bikin tendanya sampai keburu hujan-hujanan di atas. Bikin tendanya teman-teman. Habis maghrib lah sampai di atas. Ternyata dari terminal ke Patak Banteng itu ya lumayan juga jaraknya ya. Yang bikin kita juga telat waktu itu. Oke teman-teman, ini mulai nanjak kayaknya ya. Nanjak terus pokoknya. Nanti kita sambung lagi teman-teman. Saya biar agak fokus di jalan. Ya kadang kalau ngomong vlog gini harus mencabangkan konsentrasi ya. Makanya saya nggak berani yang terlalu kenceng. Tapi kalau fokus nggak ngomong ya gaspol pokoknya. Oke. Oke teman-teman, kita udah sampai di situ Ciburuy. Kondisinya macet nih teman-teman, karena udah di pasar kayaknya ya. Pasar, terminal dan sebagainya nih kayaknya. Jadi lumayan sekitar 500 meter nih. Padat merayap. Situ Ciburuy tadi ada alun-alun ya, semacam pelangnya gitu. Nutupin jalan si AA. Oke, kita terus jalan ya teman-teman. Sampai nanti kita istirahat di Majalengka, insya Allah. Oke teman-teman, kita masih ada di daerah situ Ciburuy. Kita mau rest dulu nih sebentar. Kebetulan mau kencing nih, kebelet. Ya kondisi lalu lintasnya emang padat ya, karena memang ini jalan utama, mungkin pusat keramaian juga di situ Ciburuy. Angkot sih sebenarnya nih salah satu penyebabnya. Terus nggak tahu di depan ada apa nih. Kayaknya sih orang nyebrang, atau mungkin ada beberapa kemungkinan ya kalau macet kayak gini, entah bus atau truk yang jalannya lambat, kemudian juga bisa jadi angkot atau orang nyebrang ya, atau mungkin lampu merah gitu teman-teman. Tadi kontekan sama Om Isan, kita mau rest sebentar, nggak rest ya, minggir sebentar ya. Aduh ini teteh komando. Ngores sebentar, minggir, melipir buat minum sama buang air kecil teman-teman, pipis. Karena tadi dari Bekasi udah kurang lebih 2 jam perjalanan. Ini belum minum dan belum buang air kecil ya teman-teman. Jangan lupa kalau perjalanan jauh, aduh ini ngambil jalur.
minggir dulu di pom bensin, toilet, sama minum nih, lumayan haus karena ngomong terus dari tadi ya. Penuh om. Antri untuk SPBU nya, tapi karena kita nggak mau ngisi bensin, kita mau pipis jadi gas, kita berhenti dulu sini teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Tadi dikit-dikit denger ya om, ini harusnya bisa masuk juga suara om di sini, saya tapi nggak tahu ada alatnya tuh. Enak juga jadi ngobrol gitu ya. Next lah. Oke teman-teman, kita lanjut buat perjalanan. Saya nyetel dulu bentar om. Mapsnya berarti saya ini kita ambil yang Tasikmalaya ya. Bentar, saya ke WA dulu deh. WA apa tuh? Pencet. Ya kalau saya opening pelan-pelan doang, opening juga apa permulaan paling 5 menit 10 menit, kan bosan orang kalau lama-lama om. Enggak, jadi saya potong-potong per kota sih kalau saya. Tugu Kuda, Tugu. Oke. Oh, ini 5 perhentian. Hapus. Oh, misalnya tetap di depan ya. Ntar kalau saya udah nggak kelihatan udah lama, kurangin kecepatannya om, ntar nyampe duluan lagi. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita lanjutin ya. Alhamdulillah intercomnya bisa nyala nih. Jadi paling nggak ada obrolan lah panjang jalan. Bismillah. Alhamdulillah. Standar tingginya kurang naik tuh. Nyangkut. Congkel. Bisa. Ya, sama itu punya saya juga gitu. Oke teman-teman, kita lanjut nih menuju kota Tasikmalaya. Terus ini masih di situ Ciburu. Tadi kurang lebih 20 menit kita istirahat. Kebetulan saya nggak pakai ini ya, charging itu apa di motor, jadi baterai saya cepet habis. Tapi nggak apa-apa, di depan ada omisan, jadi kita buntut aja sebenarnya. Cuman kalau pakai map sendiri kan jadi tahu om depan belok, jadi kita ngegas ya enak-enak aja ya kan, karena tahu perhatiin jauhnya. Apa? Oh ya, aman lah saya mah. Ada iPhone juga kan, kalau terpaksa banget pakai yang iPhone. Buntut aja lah. Oke teman-teman, berapa menit lagi om nyampe di Tasik kira-kira ya? Berapa jam? Tes. Lumayan. Halo, masuk om? Oke. Berapa jam lagi nyampe Tasik kira-kira om? Oke, jalan aja lanjut dulu, nggak apa-apa. 2 jam, oke. Pas nih kita makan siang mungkin di Tasik ya om ya, jam 11. Tadi kita udah janjian teman-teman buat restnya karena belum lapar juga, cuman haus aja tadi. Jadi 2 jam perjalanan lagi kita lanjut nanti buat rest makan siang. 52 km teman-teman.
Oke, ini pertama kali ya Om Iksan ke Dieng pakai motor. Gokil. Kemarin saya juga aduh liburan kemana ya, bosen ngelatih mulu, pengen ini dulu lah, rest dulu. Event-event saya nggak mau bikin dulu dah di liburan. Biasanya kalau liburan tuh emang masanya bikin event Om, buat nambah-nambah cuan lah. Iya. Enggak, eventnya kita sewa lapangan, terus kita undang-undang gitu, undang sekolah-sekolah. Ya, bikin kejuaraan. Terus iya, kita putar uang pendaftaran, kita ambil ini dari sponsor, dari pengurus. Ya buat tambah-tambah. Tiap semester, sekolah. Man sekarang saya lagi off dulu deh. Seru-seru. Kan kalau latihan terus nggak ada tandingnya, anak-anak kabur juga Om. Itu. Apalagi cabur saya cabur jarang kan, siapa yang mau bikin kalau bukan pelatihnya? Itu. Iya. Tergantung dalam setahun tuh kita punya target pertandingan utama misalkan. Tapi ntar ada pertandingan pelengkap. Misalnya pertandingan utamanya kita taruh di akhir tahun, ya udah kita persiapan ke situ. Tapi ntar ada tryoutnya, kayak ke Bali, ke Malaysia, gitu-gitu. Iya, kalau saya kan tim junior DKI Jakarta. Yang seniornya itu Platda Om, yang ke PON, ke Aceh kemarin. Terus besok ke NTB. Nah, saya megang yang juniornya. Ya untuk caburnya handball. Kan dari SMA saya main handball sama karate. Itu jadi nggak juga lah. Ini udah mulai buncit. Ngikutin Omisan kayaknya nih, mulai gemuk nih. Iya. Tinggi 178 ya kalau nggak salah sih. 78 berat ini berat terparah ini setelah lebaran tahun ini. Biasanya saya di 65 63. Sekarang 76 saya. Udah jebol 76 Om, udah berat banget, celana udah nggak ada yang bisa dipakai. Untungnya banyak celana training ya kan. Iya gara-gara touring mulu. Oke teman-teman, nanti kita lanjut. Saya mau nikmati perjalanan sambil ngobrol dulu, sambil ngirit baterai sih sebenarnya ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di view yang mungkin lebih bagus. Oke. Oke teman-teman, kita baru keluar dari macet nih, parah banget Bandung macetnya. Ya hampir 30 menit sendiri. Tadi dari masuk ke kota Bandung, Pasteur, lampu merah, terus sampai ITB nih baru lancar lagi teman-teman. Ya sebenarnya yang bikin capek itu yang touring tuh yang macet-macet gitu ya. Tadi udah ngobrol juga sama Om Iksan, udah mulai bete nih karena macet, udah mulai pegel kita. Alhamdulillah ini udah lancar lagi di Maps. Nanti kurang lebih kita kalau langsung ke Dieng nih ya 7 jam lagi teman-teman kurang lebih. Tapi karena kita ke Purwokerto seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi mungkin ya sekitar 5 jaman lah kita akan sampai. Terus juga nih nanti kurang lebih 1 jam 30 menit atau 1 jam lagi kita akan makan siang, istirahat. Karena udah hampir 2 jam perjalanan kita nih sejak istirahat pertama tadi 20 menitan. Kita mau menuju Nagrek ya, jalur Nagrek. Ini jalurnya sama kayak waktu saya ke Garut pakai mobil nih, kurang lebih ya. Alhamdulillah udah lancar lagi, udah bisa melepas kopling. Nanti kapan-kapan saya pengen beli alat nih yang bisa ngobrol intercomnya masuk nih sama Om Iksan. Jadi kita ngebanyolnya seru-seru juga di perjalanan. Kalau sekarang kan masih satu arah. Kayaknya juga Om Iksan bakal beli vlog kit nih dia.
Iyalah, iseng-iseng. Bener. Jadi kalau saya pribadi kalau bikin vlog itu sebenarnya bukan niat utamanya bukan buat kayak jadi vlogger, youtuber gitu teman-teman. Ya kan Om. Jadi momen terus nanti kadang kita nonton sendiri aja kalau lagi lowong kerja, lagi libur sama istri, sama anak, sama saudara gitu. Bener. Iya, susah ribet. Ini nempel di helm udah tinggal nengok kanan kiri. Ntar satu waktu nih ada di holder HP kebetulan Om Iksan ada bracket ininya, ada bracket PNP sama kameranya. Jadi tinggal balik HP kamera DJI-nya ngerekam muka, ngerekam kita. Makanya saya kemarin nyari phone holdernya yang ada bracket buat action cam. Ringan banget dibandingin saya waktu ke Lampung itu pakai HP, ya Allah pegel banget, turun lama-lama. Kalau iya pakai holder yang sama gini, dudukannya sama cuman holdernya beda. Kan iPhone kan berat tuh, lumayan berat. Ya udah pegel banget, pusing jadinya. Awas, hati-hati. Oke teman-teman, ini kita lanjut di papan jalan tuh mengarah ke Sumedang ya. Ini jalurnya juga udah luar biasa nih, rindang, adem. Jadi ngurangin silau juga di mata, jadi bisa sedikit istirahat. Ini tanjakan nih teman-teman nih jalurnya ya, asik banget nih. Om Iksan udah ngacir duluan tuh. Saya kurang lihai kalau kayak gini-gini. Ya masih lumayan ramai teman-teman jalannya karena memang musim liburan ya, weekend. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi di kota atau kabupaten berikutnya ya. Simak terus, jangan bosan teman-teman ya. Suasananya cerah nih alhamdulillah. Sekarang di jam 10.30, estimasi kita sampai di Purwokerto. Ya mudah-mudahan nggak terlalu malam nanti, atau mungkin bisa sore ya, kita nggak tahu, tergantung istirahatnya sama kondisi jalanan. Stay tune terus ya.
Oke teman-teman, kita udah masuk di kota Sumedang ya. Kita mau cari makan siang dulu karena kebetulan udah menunjukkan waktu pukul 11.15. Kita rest sekaligus makan siang ya, kurang lebih 30 menit. Nanti lanjut jalan lagi ya sambil ngecas HP nih, lumayan udah mulai habis. Nanti lanjut kita jalan lagi. Ya pokoknya estimasi sekitar 2-3 jam waktu tempuh kita istirahat, karena kalau haus masih bisa toleransi, lapar masih bisa ditahan. Pantat nih teman-teman, pantat yang nggak bisa ditolerir, jadi harus diregangkan karena kayaknya udah mulai nempel sama celana, sama jok. Gitu ya teman-teman. Terus ya kayak tadi aja, kita istirahat 20 menit, lanjut masih kuat buat riding 2-3 jam. Ya kurang lebih nanti kita juga sama buat ngerehat sejenak aja. Ya bahu udah mulai terasa pegel, sama lutut nih karena kelamaan ditekuk. Nanti kalau udah sampai tempat istirahat makan, saya on cam lagi ya. Ini masih nyari-nyari juga teman-teman yang nyaman. Oke. Iya kan. Oke teman-teman, kita putar balik. Ini ada warung Padang. Ya rumahan banget ya. Mudah-mudahan rasanya juga enak nih. Oke, kita akan istirahat sejenak di sini teman-teman. Ya kurang lebih 30 menitan lah. Nanti kita jalan lagi sambil ngecas juga nanti. Pak, makan Pak. Ya Pak. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan buat keluar dari Sumedang nih. Habis makan lumayan lah tadi, rasanya juga enak, porsinya nggak begitu banyak. Pakai ayam sama es teh manis teman-teman, 16.000. Lumayan kenyang, tapi ayamnya ya sejempol. Nggak apa-apa lah buat ganjel. Iya, ayamnya potong 20 kayaknya. Kita akan lanjut perjalanan menuju kota Tasikmalaya. Teman-teman, kurang lebih 2,5 jam ya Om ya. Sekitar 2,5 jam. Nanti kita istirahat lagi. Ini alhamdulillah pantat udah bugar lagi ya Om ya. Enak ya. Udah normal kayak tadi berangkat. Iya ya. Iya. Sayang kalau restoran gitu kita nggak lama-lama. Kalau ntar kita nyari di Purwokerto aja buat nongkrong. Iya, udah gitu sebentar doang kan. Bagus ya, makanya ada restoran tadi Om. Jadi view-nya terasering teman-teman. Ini sawah. Iya, tuh lihat teman-teman. Ini ke kiri Bandung Cirebon, jalan tol tapi kita masih terus lurus. Kurang lebih 2,5 jam ya, mungkin nanti udah mulai merasa pegel lagi. Kita mungkin akan berhenti buat sholat di jamak nanti teman-teman, sama ngopi. Pengen banget nih nyari es kopi, panas banget. Tapi karena lancar jadi panasnya juga nggak terasa ya Om ya. Angin masuk ke sela-sela jaket. Oh iya, saya keringetan tuh tadi di Bandung, padahal baru jam 9-an. Ya, alhamdulillah punggung belum begitu terasa ya, bahu aman, pinggang aman, pantat aja nih tadi udah recover lagi. Iya benar. Oke, bismillah ya teman-teman. Terus simak perjalanan saya, terutama di chapter atau perjalanan menuju Dieng.
Mudah-mudahan lancar sih dan nggak hujan. Tadi juga udah ngecek maps, dicek sama istri juga, insya Allah lancar, nggak hujan. So. Dan teman-teman, alhamdulillahnya intercom saya bisa connect sama Om Iksan. Tadi dari perjalanan Jonggol sampai mana tadi Om? Sampai Bandung kita diem-dieman karena nggak bisa connect internetnya. Terus coba minggir, ya sampai pada larang. Coba minggir terus buat nyetel, ternyata alhamdulillah bisa connect. Ini pelajaran juga ya teman-teman buat yang touring rombongan atau berdua bertiga lah, boleh lah pakai intercom buat ngobrol. Karena itu penyelamat untuk nggak nyasar, terus juga buat info-info kalau kelewat, dan pastinya buat cek apa namanya, kalau kita nyalip-nyalip gini nih, 2-0 masuk, nah, kanan kiri itu teman-teman. Iya, jadi udah bisa kita dapat informasinya. Apalagi Om Iksan buka jalan di depan nih. Iya. Ini jalanannya juga cenderung lancar ya teman-teman, sepi. Dan pastinya nanti kita mungkin akan lihat beberapa kejutan-kejutan di perjalanan, terutama tentang view-nya ya, pemandangan alam. Karena kita milih jalur selatan ini tujuan utamanya supaya nggak jenuh di perjalanan, bukan ngejar waktu sebenarnya. Jadi emang agak ngebelok sedikit jaraknya, tapi kita bakal dapat pemandangan yang ya menurut review beberapa dari kami, perjalanan-perjalanan orang-orang yang lewat jalur selatan itu asik gitu teman-teman. Dan kita juga ngindarin bus-bus sama truk antar kota ya Om ya. Iya. Apalagi di Pantura tuh memang jalurnya yang paling deket, jadi kendaraan-kendaraan yang nggak lewat tol ya pasti lewatnya ke jalur Pantura itu teman-teman. Dan biasanya juga kalau mereka ngambilnya jalur sebelah kanan, jadi kita susah banget buat kecepatan tinggi di jalur Pantura. Kita disisain jalur sebelah kiri, itu jalannya berlobang, jalanan rusak. Iya, tapi nanti pulang kita insya Allah akan coba jalur Pantura ya. Jadi biar tahu perbandingannya, next kita ke Pulau Jawa lagi, kita bisa pilih ya. Oke lanjut. Iya, ini saya 200 pas nih. Bisa jadi. Ini saya baru satu terus dari tadi. Karena saya baru ngisi tadi Om di mana, di Jonggol. Di Jonggol ya. Ke Tugu tadi. Hati-hati Om. Ya, average penggunaan BBM ya. Berapa kilometer? Saya emang nggak penting itu, kalau habis beli aja orang. Udah sampai sini. Udah sampai sini tadi ngisi 100.000 lebih. Belum habis kan dibanding naik bis, naik kereta. Iya. Ya pengeluarannya nanti kita rekap ya teman-teman ya. Mudah-mudahan inget nggak ada yang kelewat. Biasanya terakhir tuh lupa. Tapi budget estimasi sih ya sekitar 500 sampai 600.000 kali ya. Ayo under 1 juta lah. Under 1 juta. Bolak-balik under 1 juta. 500 benar. Lebih irit. Benar. Tadi mungkin agak boros karena macet tadi Om tuh Om. Iya kan? Setengah jam sendiri lebih. Ya kurang lebih nanti perjalanannya akan seru kayak gini teman-teman ya.
Ini baru di Sumedang, nanti kita masuk kota Tasikmalaya. Terus ya liak-liuk gini lah. Insya Allah nggak ngantuk, walaupun tidurnya kurang karena excited. Mudah-mudahan tetap selamat teman-teman. Nanti malam mudah-mudahan tidur pules nih di hotel kita di Purwokerto, penginapan. Oke, nanti kita sambung lagi teman-teman. Tutup, buka tutup. Oke teman-teman, ini kita buka tutup. Jalan om, langsung om. Kiri kanan, motor kiri. Oke. Ya, perbaikan kayak tadi ya di Padalarang ya. Jonggol ya, jonggol ya. Iya, buka tutup doang warlock. Biar dapat. Iya. Orang lagi nggak ada pekerjaan buktinya. Apa longsor kirinya ya tadi ya? Nggak lihat sih. Benar. Ya teman-teman, jalanannya halus banget nih, luar biasa. Ini mau tiduran di aspal juga aman ini kayaknya ya. Yang lewat 1-2. Ya. Tuh teman-teman, jadi kalau pakai intercom kita bisa kasih info jalanannya nggak rata. Jadi kita bisa kurangi kecepatan. Iya. Mantep om. Iya, jadi mata sih yang utama tuh, jadi nggak terlalu lelah. Kan kita ngeliat jalan, benar ya. Jadi capek. Lihat garis nih, garis kuning, garis putih. Lihat depan kalau macet sesekali. Iya ya, tahun nih. Oh, gelombang. Akhirnya bingung. Oke teman-teman, ini kita ambil jalur sebelah kanan ya, karena kalau tadi sebelumnya lurus itu kita lewat Pantura. Tapi karena kita mau ambil jalur selatan, kita lewat Majalengka teman-teman. Jalanannya sepi ya, tadi kecepatan 80 ke atas bisa gaspol teman-teman. Ini kita masih lurus terus sampai nanti kota Tasikmalaya. Ini sekarang menuju Majalengka dulu teman-teman. Apa ya ini patokannya ya? Masjid Al-Huda. Kadipaten. Tadi sih tulisannya Kadipaten Cirebon. Ya teman-teman ya, kurang lebih pantauan arus lalu lintas kalau kita lewat jalur selatan. Jadi walaupun terik panas ya, karena lancar jadi udaranya juga ngalir teman-teman. Jadi nggak begitu terasa panasnya. Oh, Majalengka om, Kadipaten Majalengka. Ini jalur Majalengka teman-teman. Iya. Ya saking sepinya jadi kendaraan tuh ngasal buat nyalip teman-teman. Jadi kita juga mesti hati-hati ya. Ini masuknya rame ya di kotanya nih. Jadi banyak bangunan-bangunan pemerintahan, pemukiman penduduk teman-teman tuh. Sekolah ya, bank, masjid. Nah selanjutnya jam 2 nanti, sekarang jam 1 kurang. Sampai dimanapun kita nanti bakal minggir buat sholat zuhur dulu ya.
Sholat zuhur kita jamak takdim di awal, jadi nanti kita berhenti lagi mungkin ya selepas asar ya. Awas om, terbalik. Oh ini bahaya nih kayak gini-gini nih, nggak dapet lagi sekali. Iya, yang markirin juga sih. Iya, kita udah kecepatan tinggi masalahnya. Ya teman-teman lebih waspada ya kalau perjalanan nih, kadang kita udah hati-hati, orang yang nggak hati-hati gitu. Ya walaupun kita udah full protektor nih ya dari atas sampai bawah, tapi sebenarnya kita juga nggak menginginkan buat jatuh ya kan. Tapi ini apa, antisipasi aja teman-teman, pencegahannya, preventionnya tetap di berkendara yang aman ya. Kita jaga jarak, ambil momentumnya pas, pandangannya jauh yang pasti ke depan nih. Nah sebenarnya kalau garis lurus ini nggak boleh kita salip-salip teman-teman ya. Tapi kalau udah biasa tahu caranya ya fan-fan aja. Yang boleh disalip nih garis putus-putus nih teman-teman. Oke, di ruas jalan ini lumayan rame ya, nggak seperti sebelumnya yang kosong sama sekali. Karena memang pusat pemerintahan mungkin atau pusat masyarakat aktivitasnya di jalanan ini teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, kita udah mau meninggalkan kota Majalengka ya. Tadi di belakang kita ada terminal Maja namanya, dan ada SMK 1 Maja juga teman-teman. Mungkin ada yang tahu nih daerah sini ya, atau mungkin kebetulan teman-teman nonton, teman-teman orang sini ternyata. Nah di depan kita nanti sebelum Tasikmalaya nih, jalannya di maps lumayan berkelok teman-teman. Saya nggak tahu view-nya apa, tapi coba kita susurin aja ya teman-teman. Untuk sampai di kota Tasikmalaya ini waktunya kurang lebih 2 jam lagi ya, cukup panjang nih. Kalau keburu nanti, kayaknya sih nggak keburu ya om ya, ke Masjid Agung Tasik, karena 2 jam lagi. Sedangkan waktu kita jam 2 nih kalau mau berhenti sholat, atau mau di Jamak Kosor aja om, di Takhir om. Jadi dapat di Tasikmalaya nih nanti. Intercomnya keputus nih teman-teman, sambil ngejar Om Iksan. Ini agak jauh. Nah ini jalurnya ya teman-teman, udah mulai berkelok. Om Iksan demen nih kayak gini-gini nih, dia pasti ngacir duluan. Nah ini tanjakan teman-teman, ini cenderung lebih rame ya jalurnya, tapi berkelok. Ini kita belok ke kiri nih teman-teman, di maps tajam. Oke, habis terus gaspol. Turun gigi nggak kuat.
Oke, putus. Masuk lagi om. Kita ke kanan. Hati-hati rawan longsor teman-teman. Ini jalurnya udah mulai ekstrim. Kayak di Jonggol tadi nih kayaknya nih ya. Kurang lebih. Iya, tempat wisata. Emang butuh ngopi nih om pasti. Di jam-jamnya. Om, sholatnya kalau emang mau di kota Tasikmalaya di Masjid Agungnya berarti kita jamak di asar aja ya. 2 jam lagi nih masih kuat insya Allah sih ya. 2 jam 14 menit. Iya udah tinggal dikit lagi kayaknya. Apalagi kita gaspol terus gini nih. Lancar. Tapi di sini cenderung rame ya om. Dibanding tadi di Jonggol apa di mana tuh yang sempat kosong nggak ada sama sekali. Ada larang. Ya ini lumayan rame nih. Oke di puncak. Keren. Masuk. Saya masuk nih vlognya om. Video on cam. Tapi masih berkabut ya. Apa polusi apa nggak tahu itu apa ya. Debu. Asap ya kayaknya ya. Jadi kurang clear pandangannya teman-teman. Iya ya. Oke kita masih liak-liuk nih teman-teman ya. Sampai ntar jalurnya habis. Iya. Tapi khusus ya kayak kita di Ciwidey juga gitu om ya. Cat merah kan. Jalur ini kayaknya ya, jalur apa sih, bahaya kali, biar hati-hati. Oke teman-teman nih jalurnya ya, mudah-mudahan kelihatan ya di video teman-teman semua nih. Wah seru banget. Coba di kecepatan 60 guys. First time saya nih nikung di kecepatan 60 km. Tadi sempat juga lebih. Iya, jalurnya memang jauh jadi jarang nih bis-bis sama truk. Karena semua udah mulai masuk ke Pantura tadi om, yang kita hampir salah jalan tuh. Yang lurus Cirebon, nah itu pada lewat sana mungkin ya. Tembus Palimanan. Benar. Nah, ini mulai kelok-kelok lagi teman-teman. Wah lumayan banyak nih tuh, lihat tuh teman-teman. Depan banyak banget om. Saya zoom kelok-keloknya. Ini bisa-bisa habis baterai nih di sini nih. Oke. Iya. Ini mulai rame teman-teman karena jalanannya udah mulai menyempit. Jadi rata-rata yang bawa kendaraan memperlambat kecepatannya ya. Tuh view-nya luar biasa ya. Pinggir jalan ada sawah. Coba di Jakarta mana ada. Ayo kita ke desa, koperasi desa. Kita majukan desa. Oke teman-teman, lanjut lagi. Nanti kita lanjut lagi kalau udah kelok-kelok ya. Kita off cam dulu. Oke teman-teman, kalau tadi kita tanjakannya tuh kelok-kelok. Nah sekarang nih mulai turunan. Nah tapi udah nanjak lagi nih teman-teman. Ini masih di perbatasan antara Majalengka dan Tasikmalaya. Apa om? Si panjang ya. Di map jauh juga nih tuh. Depan nanti yang lebih ekstrim lagi. Ini kadang riding begini yang juga capek ya om ya. Karena kita pakai otot kanan kiri, posisi duduk kita ubah, nahan. Jadi skill riding nih.
Apa? Iya. Tapi kalau tiap hari suruh PP juga nggak mau om. Kalau jalurnya gini. Iya. Iya ada juga ya hobi trail juga di sini. Kayaknya kalau di desa-desa atau daerah gitu om, kayaknya event-event juga sering om ya, rutin ya, ada gitu klubnya, komunitasnya, karena treknya mendukung, terus dibikin semacam kegiatan kali ya, sampai yang anak-anak kecil gitu loh, trek itu yang trail, ya pokoknya daerah-daerah sini gitu, Bandung, Jawa Barat, Kabupaten, ya kan Kabupaten Bandung, dan mungkin di sini ada karena ada bengkelnya tuh tadi. Iya motocross, bener. Sampai ada itu tadi tuh es kelapa Obra 5.000. Buset. Murah banget ya. Kelapanya kelapa apa tapi ya? Kelapa tua kali. Oh teman-teman ya. Oh ada masjid di pinggir belokan teman-teman. Kosong ya, kelok banget. Oke dilebarin nih kayaknya juga nih om. Oh nggak ada yang parkirin nih, orang berhenti di pinggir jalan. Saya ketutup helm om. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Tuh lihat view-nya ya teman-teman ya. Ini kayak arah ke Garut sih. Dan cuacanya juga mendukung banget ya. Mendung, adem ya Allah. Ini kayaknya diridoin banget nih perjalanan rihlah kita nih om. Tadabur alam perdana. Terus suhunya, udaranya juga mulai sejuk teman-teman. Di daerah Majalengka menjelang jam 1:30, menjelang jam 2. Ya macetnya banyak ya. Hati aja di Tasik om ya. Selain ngopi, biar istirahatnya agak panjang daripada sebentar-sebentar berhenti. Iya kan? Iya. Tuh teman-teman udah mulai ada jual oleh-oleh. Kerupuk om, opak ya? Apa-apa sih tuh digantung-gantung. Ciri khasnya Majalengka, apa kerupuk pasir di sini ya? Cirebon. Iya. Nah, ini mulai rame teman-teman dari arah sebaliknya ya. Kayaknya kita udah mau nyampe di bawah, tapi di mapsnya masih kelok-kelok nih. Iya, rata-rata plat E teman-teman di sini ya. Cirebon kali ya, perbatasan. Yang tahu boleh dong info. Iya, ibarat Bekasi Jakarta ya, sama-sama B, tapi ada kode tersendirinya. Ya. Patokannya teman-teman Pikijik